Saya sentiasa optimis dan melihat peluang yang sangat besar untuk pemain kita belajar dan grow dengan setanding dengan pemain yang hebat di luar sana. So ini peluang mereka untuk belajar dan meletakkan diri mereka sebaris pemain antarabangsa yang lain. Terima tantangan Ketum PSSI. Malaysia sesumbar siap permalukan timnas Indonesia di FIFA Matchday 2025. Kuala Lumpur, 19 Juni 2025. Api rivalitas abadi sepak bola Asia Tenggara kembali membara. Setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara terbuka menantang Malaysia untuk bertemu di ajang FIFA Matchday 2025, kini giliran Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, merespons dengan nada tinggi. Dalam pernyataan resmi dan beberapa wawancara media, Malaysia menyatakan kesiapannya menerima tantangan tersebut. Bahkan sesumbar siap mempermalukan timnas Indonesia di hadapan publik sendiri. Tak hanya itu, pelatih tim nasional Malaysia, Peter Klamovski, turut menambah bumbu panas dengan menyatakan bahwa Garuda hanyalah mitos, dan pihaknya yakin Harimau Malaya akan mengoyak kepercayaan diri publik Indonesia dalam laga tersebut. Respons resmi FAM, "Kami siap dan tak akan lari." Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Wisma FAM, Sekretaris Jenderal FAM, Nur Azman, menyampaikan pernyataan mengejutkan. "Kami menyambut baik tantangan dari pihak PSSI. Malaysia tidak pernah gentar menghadapi siapapun, apalagi Indonesia. Kalau mereka ingin membuktikan kekuatan, kami akan jawab di lapangan, bukan di media." Lebih lanjut, Azman mengatakan bahwa pihaknya telah menghubungi FIFA dan AFC untuk menyusun jadwal resmi dan memilih venue pertandingan. Ia juga menegaskan bahwa laga ini bisa digelar di Jakarta atau Kuala Lumpur, tergantung negosiasi kedua belah pihak. Malaysia sesumbar, "Kami akan bungkam GBK." Sikap percaya diri FAM seolah menyulut reaksi berantai di tubuh sepak bola Malaysia. Dalam sebuah wawancara dengan TV3 Malaysia, pelatih kepala Peter Klamovski menyampaikan pernyataan yang cukup provokatif. "Indonesia sedang tinggi hati dengan naturalisasi. Mereka berpikir membawa pemain Eropa akan langsung membuat mereka raja ASEAN. Tapi sepak bola bukan hanya soal nama besar. Kami akan buktikan, GBK bisa jadi tempat kami berpesta." Pernyataan ini pun segera menyebar luas di media sosial, bahkan diunggah ulang oleh beberapa akun besar di Indonesia. Ribuan komentar netizen Indonesia pun membanjiri unggahan tersebut. Sebagian besar mengecam ucapan sang pelatih yang dianggap meremehkan. Persiapan timnas Malaysia, rombak besar skuad naturalisasi. Dalam menghadapi Indonesia, Malaysia juga tidak tinggal diam. Pelatih Klamovski menyebut akan memanggil pemain-pemain naturalisasi terbaik serta sejumlah bintang muda lokal yang tampil impresif di Malaysia Super League. Beberapa nama yang disebut akan memperkuat Malaysia antara lain Darren Lock, penyerang berdarah Inggris; Endrick Dos Santos, gelandang naturalisasi dari Brasil; Stuart Wilkin, midfielder keturunan Inggris; Lee Tuk, pemain senior naturalisasi; Jordi Amat Malaysia, pemain keturunan baru yang tengah dalam proses naturalisasi. Mereka juga tengah memproses dua pemain muda asal Australia dan Belanda untuk memperkuat lini tengah dan lini serang. "Kami akan buktikan bahwa naturalisasi kami tidak kalah dari Indonesia," ujar salah satu pejabat FAM. Masyarakat Malaysia dukung penuh. Saatnya balas dendam. Reaksi publik Malaysia atas penerimaan tantangan ini sangat positif. Di berbagai platform media sosial, tagar Harimau Siap Ganyang Garuda menjadi trending. Banyak fans menilai inilah momen tepat untuk membungkam euforia publik Indonesia yang tengah bangga dengan skuad bertabur bintang keturunan Eropa. "Biarkan mereka sombong dulu, nanti kami beri kenyataan pahit di lapangan," tulis orang netizen Malaysia di laman Facebook FAM. Lainnya menyatakan, tantangan itu datang dengan kesombongan. "Mari kita pulangkan mereka ke bumi." Media Malaysia ramai-ramai serang Indonesia. Sejumlah media besar di Malaysia pun tak ketinggalan memanaskan suasana. Berita Harian menulis, "Indonesia heboh dengan naturalisasi, tapi masih belum kalahkan Jepang dan Korea." Sementara utusan Malaysia memberi judul tajam, "Garuda terbang tinggi, tapi bersayap pinjaman." Beberapa kolumnis sepak bola Malaysia menyebut bahwa euforia Indonesia adalah bom waktu. Salah satu artikel bahkan menyebut, naturalisasi tidak menjamin kehormatan jika permainan tetap rapuh di bawah tekanan. PSSI, "Kami tak akan mundur." Tanggapan cepat datang dari pihak PSSI. Melalui akun resmi federasi, PSSI menyambut baik keputusan FAM. Ketua Umum Erick Thohir dalam pernyataan terbarunya menegaskan,
Kami menghormati keberanian Malaysia. Mari kita buat laga ini sebagai ajang pembuktian sekaligus hiburan yang sehat bagi publik Asia Tenggara. Kami tidak akan mundur selangkah pun. Pernyataan ini diikuti dengan unggahan video motivasi berdurasi 1 menit yang menampilkan cuplikan sejarah kemenangan Indonesia atas Malaysia, dengan musik latar yang membakar semangat. Video ini langsung menjadi viral dan menambah tensi laga yang belum berlangsung. Jadwal dan venue masih dibahas. Meski kedua belah pihak sudah sepakat untuk bertanding, jadwal resmi dan venue pertandingan masih dalam tahap negosiasi. Beberapa sumber internal menyebut bahwa laga kemungkinan besar akan digelar pada FIFA Matchday bulan September 2025, sesuai dengan kalender internasional yang disetujui oleh FIFA. Venue yang diusulkan oleh PSSI adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Sementara FA mengusulkan Bukit Jalil National Stadium. Banyak pihak menginginkan laga ini digelar 2 leg, kandang dan tandang, seperti format klasik agar adil dan menarik perhatian besar. Pelatih Patrick Kluivert, kami akan tanggapi dengan kemenangan. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang selama ini dikenal tenang, akhirnya turut berbicara. Dalam wawancara dengan media Belanda yang kemudian dikutip CNN Indonesia,